DKM Masjid apa namanya Mas? Nurul Ilmi. Ya, Nurul Ilmi, para guru semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada siang ini tema yang diberikan Ramadan sebagai spirit keimanan, ibadah, kesehatan dan kebersamaan. Masya Allah. Ada 4 poin pentingnya. Bapak Ibu sekalian, Ramadan datang pada tahun ini dalam situasi kita, ya, sebagaimana yang kita ketahui, banyak kekerasan yang dilakukan oleh generasi milenial. Ada anak SD bacok temannya, kemudian anak SMP pulang sekolah dibacok sama geng motor seusianya. Ini ditambah dengan info yang masih terus viral, yang mukulin David itu siapa namanya? David Ozora, ya, Masya Allah. Nah, kok anak-anak kita sekarang kelihatan seperti tidak memiliki rasa kasih sayang gitu. Jadi kalau udah dendam, kalau sudah marah itu pelampiasannya tidak ada batasnya, sangat luar biasa sekali. Kemudian juga ada kondisi di mana sebagian pejabat memamerkan kekayaan di tengah kesusahan. Ada yang pamer moge, ada Robicon, kemudian ketahuan juga yang nyimpen duit di safety box sampai 36 miliar, ya, uangnya uang cash gitu. Kemudian juga Menteri Menko Polhukam bilang ada transaksi mencurigakan senilai berapa? 300 triliun di Kementerian Keuangan yang kemarin sudah diklarifikasi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian juga ada berbagai macam musibah yang datang kepada kita di akhir-akhir ini nih Bapak Ibu sekalian. Ya, lupa pipa Pertamina meledak. Tadi saya baca 27 yang korban, ya. Yang sudah meninggal 27 orang. 27 orang masih dirawat di rumah sakit. Kemudian di Kepulauan Riau ada longsor yang menimbun satu desa, satu kampung yang sudah ketemu 50 orang wafat. Masih ada 2 atau berapa yang belum ditemukan. Erupsi Gunung Merapi, banjir, tadi juga ada longsor di daerah Bogor, ya, ada 4 orang yang wafat, meninggal, tertimbun gitu, dan berbagai macam. Ya. Ini Ramadan datang, mudah-mudahan bisa jadi obat. Ya, kita jadi obat karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Covid alhamdulillah sudah mereda, tapi juga di masyarakat masih kita merasakan ada semacam pembelahan begitu, residu dari pilkada atau pilpres dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini merekatkan, ya, tidak meretakkan, ya, menyatukan, bukan memecah belah di antara kondisi dan komponen umat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan tiba nih. Ya, apakah kita sambut dengan biasa, berat, atau bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Nah, kenapa nih bahagia? Ya. Ada kebahagiaan anak-anak. Ramadan datang, anak-anak senang.
Bil khusus nanti kalau lebaran dapat amplop. Nah itu pegawai. Guru insya Allah dapat THR ya. Udah kelihatan hilalnya belum? Hilalnya udah kelihatan belum THR? Ramadan aja belum datang ya. Nah, pedagang, masya Allah, alhamdulillah sudah normal. Biasanya kalau di luar Ramadan, ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin biasa-biasa. Tapi kalau Ramadan itu luar biasa. Gorengan, ya, kemudian kolang kaling, salak nih. Kalau kita makan salak sekarang, coba bijinya digigit, keras nggak sih? Ramadan biji salak tuh jadi empuk, ya kan? Ya, itu berkahnya Ramadan. Biji salak jadi empuk. Kalau sekarang makan biji salak keras. Alhamdulillah. Nah, kita bahagia Ramadan tiba. Tadi 4 alasan. Pertama, Ramadan ini pemantik spirit keimanan. Dari mana tuh iman bisa naik? Yang dipanggil untuk ibadah Ramadan, ibadah puasa siapa? Orang beriman. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya, dalam bahasa Arab itu namanya adatun nida, alat untuk kata untuk manggil. Mohon izin nih kepada kepala guru agama. Siapa? Ini kalau itu Ustaz Rahmat. Tapi nggak ada wahidnya. Nggak ada wahidnya ya. Iya, nanti kita tambahin deh wahidnya. Ini dicari. Nah, yang dipanggil orang ya wahai. Di dalam grammar bahasa Arab itu kan untuk manggil yang jauh, manggil pertengahan, manggil yang dekat. Kalau ya itu bisa untuk tiga-tiganya, yang dekat, yang sedang, yang jauh. Orang kalau dipanggil mungkin reaksinya itu 2. Dipanggil ada yang nengok, noleh, ya. Ustaz Khalidun langsung noleh, ya Ustaz. Nah, tapi ada juga dipanggil tapi tidak noleh. Kalau dipanggil noleh berarti kupingnya normal. Dipanggil nggak noleh berarti budek gitu. Mohon maaf ini. Ada nggak tuh orang-orang dipanggil oleh Allah bulan Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nggak puasa dia. Padahal KTP-nya Islam. Berarti dia muslim. Mohon maaf, muslim KTP ya. Mungkin lagi budek mesti dikorek kuping. Padahal dia tahu dan lain sebagainya. Insya Allah kita yang ada di sini mudah-mudahan muslim yang taat. Amin ya rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa yang dipanggil tuh yang beriman? Karena ibadah puasa itu berat. Ibadah puasa itu berat. Tidak bisa menjalankan puasa sembarangan orang. Yang bisa menjalankan puasa orang beriman. Karena dia pertaruhan iman. Kalau bukan iman, ada tuh anak kecil kelas 1, kelas 2 SD. Anak saya kelas TKB sudah belajar puasa meskipun sampai turun gitu ya. Tapi ada orang seger badannya, sehat badannya, ya dia kemana-mana naik gunung dia kejar itu. Tapi giliran bulan Ramadan, padahal Muslim tidak bisa puasa. Kenapa? Imannya bermasalah. Tapi kalau imannya sehat, meskipun kondisinya tidak kuat, dia akan memaksakan diri untuk menjalankan ibadah puasa. Ada pengajian saya di daerah Kuala Lama, ibu-ibu, Ustaz katanya, usia saya sekitar 63. Saya sedih tahun ini Ustaz. Kenapa? Karena saya kata dokter tidak boleh puasa, punya penyakit lambung. Padahal ibu saya usianya hampir 85, ya. 85, dia masih bisa puasa Ustaz. Saya sedih banget. Ibu saya yang lebih tua bisa puasa, saya nggak bisa puasa. Subhanallah. Kalau ada iman,
tidak bisa melaksanakan ibadah itu merasa rugi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih sehat, masih segar, bugar ibu-ibu sekalian menjalankan ibadah puasa, insya Allah barokah dari Allah diturunkan. Amin ya rabbal alamin. Kutiba alaikumus syiyam. Apa itu syiyam? Syiyam itu artinya menahan. Menahan dari apa? Kalau secara bahasa, setiap aktivitas menahan sesuatu itu namanya puasa. Enggak ngomong itu puasa. Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Dalam surat Maryam, aku nazar kepada Tuhanku sauma, aku puasa. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bicara kepada seorang pun dari manusia. Puasa bicara. Kalau ditanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, mendingan puasa dari makan dan minum atau puasa nggak ngomong? Mana yang lebih berat? Kayaknya puasa nggak ngomong itu lebih berat. Bener nggak? Apalagi ibu-ibu, ya, apalagi mama. Kata para psikolog, katanya ibu-ibu itu kan harus bicara sehari 80.000 kata sebenarnya. Allah wasallam ya. Makanya boleh saja bibir kita nggak bunyi, tapi update statusnya itu loh. Luar biasa. Itu sama juga dengan ngomong, cuma ngomongnya dalam bentuk update status di WA, di FB, ya, kemudian di medsos yang lain dan lain sebagainya. Tadi pagi ada ke sanggar saya, di Sanggar Quran ada YouTuber, dia itu subscribernya 12 juta, anak dari Jogja ini. Nah, silaturahim, masya Allah, dia bikin masjid di Afrika ya. Ustaz katanya masjid di sana murah, berapa satu masjid? Ya 100 juta katanya. 100 juta udah bikin masjid gede itu di sana, karena masjidnya tanahnya itu tetap tanah ininya. Ubinnya nggak pakai keramik. Nah, jadi 100 juta itu bisa dapat masjid cukup gede. Dia bikin tuh di Uganda, 2 masjid di Uganda. Kemudian dia juga ke Turki dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para guru yang dimuliakan Allah, kutiba alaikumussyam. Puasa juga ini kewajiban bagi orang-orang yang sebelum kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Contoh, ada namanya puasa Daud. Puasa Daud itu gimana prakteknya? Sehari puasa, sehari berbuka. Jadi kalau puasa Nabi Daud dijumlahkan, ya, dikompilasi dalam 1 tahun, Nabi Daud puasanya berapa bulan? 6 bulan. Sehari puasa, sehari buka. Dalam 1 tahun 6 bulan. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, 6 bulan. Puasa kita berapa bulan? 1 bulan. Mending puasa Daud atau mending puasa kita? Puasa kita. Dan itu pun puasa kita hanya siangnya doang. Bani Israel, orang Yahudi itu pernah puasa, disuruh dulunya puasa Ramadan, tapi mereka nggak mau. Mereka milih puasanya di bulan Rabi', ya, di musim semi. Tapi mereka nambahin 10 hari jadi 40 hari. Tapi mereka berbuka puasa ketika sudah melihat bintang-bintang di angkasa. Jadi ketika maghrib itu belum buka puasa. Mungkin jam 8 ketika sudah melihat bintang baru berbuka puasa. Ya, kita maghrib alhamdulillah. Asal jangan sebelum maghrib udah buka duluan. Ini bahaya. Saya pernah ngisi, kalau di bulan puasa itu ada namanya buka bersama, ya. Ngisi buka bersama di salah satu kantor. Saya datang ke sana, saya bilang, mana yang mau buka? Kenapa? Itu para peserta buka bersama di luar itu sudah pada merokok gitu. Saya bilang, apa yang dibuka? Orang dia nggak nutup. Kan kalau buka itu berarti sebelumnya ditutup. Ini nggak ditutup. Apa yang mesti dibuka? Orang udah buka setiap hari gitu. Masya Allah. Tapi karena syiar, ya, luar biasa. Dan ketika azan maghrib berkumandang, Bapak Ibu sekalian, justru yang paling semangat itu mereka tuh yang tadi nggak nutup itu.
Kita mau habis makan, habis minum teh, udah kita sholat dulu. Dari sekitar 100 yang hadir, yang sholat cuma 5 orang. Balik lagi ke tempat, makanan udah habis. Saya bilang justru yang sadis itu yang gak pernah nutup gitu ya, yang buka terus. Masya Allah. Diwajibkan kepada umat sebelum kita. Ada juga jenis puasa yang diwajibkan kepada umat sebelum kita, puasa dari makan makanan tertentu. Puasa misalkan tidak makan makanan dari makhluk bernyawa, ya, vegetarian. Padahal kita kalau makan daging makhluk bernyawa, ada nggak makan daging ayam, ayamnya masih bernyawa? Ayamnya udah mati kan, udah disembelih baru kita makan. Nah mereka ada tuh, pokoknya selama dia punya nyawa, maksudnya hidup gitu ya. Nah dia tidak puasa, itu ada. Ada misalkan puasa mutih, ya makanannya yang putih-putih, dia nggak doyan tuh jeruk, nggak doyan apa ini, salad, terus risol, ini bukan risol ya, nah tisu, nah makanya tisu, kertas, tepung gitu ya, ada ngeri juga tuh kalau puasa putih gitu, luar biasa ya, masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk yang puasa bukan hanya manusia, ya, tapi juga binatang-binatang ya. Mungkin guru biologi lebih paham ya. Misalkan yang sering didengar di masyarakat, apa namanya, dari kepompong jadi kupu-kupu. Puasa dia ulat itu, kemudian setelah puasa berubah menjadi kupu-kupu yang lebih indah. Ayam puasa ketika ngerami telurnya, setelah selesai lahir generasi yang baru. Kemudian juga ada hal-hal yang lain. Intinya puasa itu ada goal, ada tujuan. Nah, tujuannya sudah dijelaskan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Ini keimanan. Sebagaimana di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ya, puasa untuk meningkatkan keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu-pintu kebaikan, menutup serapat-rapatnya pintu-pintu keburukan. Ini hadisnya. Di bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tusaffat fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Coba bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba kita punya semangat untuk beribadah. Semangat tuh ibadah. Bil khusus 2 waktu sholat yang menjadi prime time kalau bulan Ramadan. Dan itu nggak terjadi di bulan-bulan selain Ramadan. Sholat apa? Sholat Isya dengan sholat subuh tuh ramai sekali. Padahal Isya di bulan-bulan biasa ramai nggak? Sepi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu luar biasa. Tapi Ramadan, anak-anak tuh dekat rumah, mereka tuh sudah ngampar sajadah setelah sholat asar. Ini buat apa deh? Untuk sholat taraweh. Kamu udah sholat asar belum? Belum. Ntar asarnya ini lewat, ngejar taraweh. Berapa jam lagi tuh ke taraweh? 3 jam. Udah dikejar sama dia. Ya, 4 jam. Subhanallah. Ibadah semangat. Di luar Ramadan baca Quran semangat nggak? Semangat malam Jumat doang, Kahfi, Yasin. Tapi kalau Ramadan, masya Allah, tahu-tahu ada bapak-bapak ibu mojok aja, kemudian mukanya bercahaya malam-malam. Oh ternyata lagi baca Quran di handphone. Ya, baca Quran di handphone. Tapi kalau WA masuk ditinggalin tuh Qurannya. Ya, ngecek dulu WA, ngecek setengah jam, balik lagi, baca 5 menit. Nah, kayak gitu ya. Intinya ibadah itu semangat karena Ramadan bulan kebaikan. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Orang-orang tuh jadi baik kalau Ramadan. Bagi-bagi buka bersama, iftar on the road, buka di jalan, bahaya tuh. Jangan dilakukan itu. Bisa ketabrak soalnya. Ya, kalau bisa di pinggir jalan aja, jangan tengah jalan. Luar biasa itu.
Itu saya kalau habis tarawih kadang pengurus masjid itu suka ngebekelin Ustaz nih katanya tuh. Ada nasi box tadi dari jamaah. Padahal di rumah juga banyak makanan. Itulah Ramadan. Ada nggak kita pulang misalkan sebelum biasanya Ramadan mungkin dibekelin tuh, ada yang nasi untuk iftar. Di Ramadan tuh nggak ada, karena satu-satunya musim kebaikan adalah bulan. Nggak ada yang maksa. Kita nggak dipaksa puasa, nggak ada satpol pp, nguber-nguber, nggak ada. Itulah kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkehendak, Bapak Ibu sekalian, hadir Ramadan berubah semua. Masjid jadi rame, ya, masjid rame, pasar rame juga. Menjelang akhir Ramadan jalan tol yang rame, orang-orang mudik. Nah, masjid jadi kosong. Maksudnya yang rame masjid di rest area. Nanti pada mudik kan? Mudik. Wajib ya. Sekolah libur nggak? Libur, Ustaz. Jangan sama semangat sekali Ustaz jawabnya. Libur ya. Jangan sampai tanggal 1 Syawal sekolah masih masuk. Open house ibu kepala sekolah. Jamaah saya lihat. Waktu sofat fihi syayatin, setan dibelenggu. Oleh karena itu kalau bulan Ramadan banyak hantu siang-siang. Paham nggak? Warteg yang kelihatan kakinya doang karena tanah. Kan hantu itu. Ya, pakai jilbab itu warteg-wartegnya. Padahal mestinya menghormati Ramadan bukan berarti wartegnya pakai jilbab, tutup dulu lah. Nanti buka menjelang buka puasa. Insya Allah keuntungannya tidak akan berkurang, malah akan lebih berkah. Setan dibelenggu. Tapi ada yang bertanya, bagaimana Ustaz katanya? Kemaksiatan kan jalan terus di bulan Ramadan. Bukankah setan dibelenggu? Kata Imam Qurtubi, jawabannya begini. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bagi orang yang puasa dengan serius, Pak. Ada orang muslim tapi nggak puasa, itu nggak usah diganggu setan. Orang dia sudah jadi setan. Iya kan? Nggak mau menjalankan perintah Allah. Kan Quran juga bilang begitu. Setan itu minal jinnati wan nas, ya. Bahkan dia menggoda yang lain, mengganggu yang lain. Wah, ini bahaya. Ya, tapi kita jangan ngelapelin dia, ya, rumah setan. Karena nggak puasa tidak. Justru mereka harus kita ajak supaya menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu dirahmati Allah, iman juga meningkat karena di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Ini kalau nggak dioptimalkan, kalau nggak dimaksimalkan, sangat sayang sekali. Ada riwayat Ibnu Munkadir meriwayatkan nanti di surga penduduk surga itu, ya, mohon maaf kalau bahasa dunianya itu kayak Aladin. Aladin kemana-mana naik apa? Karpet, sejadah. Di surga itu memang begitu. Ala sururit marfu'ah. Karpetnya itu tinggi, terbang dia. Ya, ala sururit marfu'ah. Itu dalam riwayat 30 hasta. Dinaikin tuh sama ahli surga. Oh, saya mau nengokin si fulan di dunia dulu ngajar bareng di 30, ceritanya dia masuk surga bareng-bareng. Tapi dia baru masuk, yang lain udah lama. Nengokin kemana dulu gitu, jangan kemana dulu. Itu pakai karpet tuh, pakai kasur. Ala sururin marfu'an. Kemudian dia dialog, jemaah sekalian, ada dalam dialognya, ya fulan, wahai fulan, bima adkhalana al-jannah, adkhalana Allahul jannah. Amal apa yang menyebabkan Allah memasukkan kita ke dalam surga? Kemudian kata si fulan, bukankah kita dulu pernah duduk di masjid Nurul Ilmi? Nurul Ilmi ya, di Nurul Ilmi lagi target Ramadan 1444.
Allah, kemudian kita khusyuk di situ, saking khusyuknya nggak ingat apa yang dibilangin Ustaz. Maksudnya ngantuk kalau begitu ya. Kita duduk di situ, ada majelisnya dipakai, niat ikhlas karena Allah, nadzalallahu ilaina. Allah menoleh kepada kita. Allah ngelihat kita. Oh, si fulan khusyuk. Ya, si fulan talabul ilmi. Faghfara lana. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah yang menyebabkan kita mendapatkan surga. Jadi jamaah sekalian, ikhwatul iman, di Ramadan itu saya punya istilah. Ya, jadikan Ramadan momentum untuk mencuri perhatian Allah. Curi itu perhatian Allah dengan amal ibadah unggulan yang kita punya. Ini nanti Ramadan bulan ujian enggak? Anak-anak udah ujian? Ujian ya? Udah selesai? Enggak, nanti kalau Ramadan udah selesai? Nah, sayang. Ketika masuk Ramadan itu anak kasih nilai yang paling mantap. Ya tentunya yang berhak. Ya mungkin kita melihat anak ini, mudah-mudahan kalau nilainya saya kasih yang baik, anak ini bisa berubah, bisa lebih nurut, lebih diterima dan lain sebagainya. Bisa aja sama saya. Mudah Allah ternoleh kepada kita, menyelamatkan generasi misalnya. Atau ibu sedekah, wah saya ada masjid lagi dibangun, saya wakaf di situ. Kalau Allah noleh kepada kita, Allah ampuni kita. Kan ada riwayat, ada seorang wanita pezina dulu di zaman Bani Israel, ketika dia haus masuk sumur ngambil air minum, ketika dia jalan melihat anjing menjulurkan lidahnya, minal atos, karena kehausan dia balik lagi ke sumur, dilepas sepatunya, dicedok air pakai sepatunya, dikasih minum kepada anjing. Allah menoleh kepada wanita itu dan Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Bukan berarti kalau dosa zina bisa dimaafkan kalau kasih minum anjing pakai sepatu. Bukan itu tujuannya. Jadi intinya cari momentum supaya Allah noleh kepada kita dengan sholat witir, dengan sholat taraweh, ya dengan baca Quran kita, dengan sedekah kita, bagi-bagi buka bersama, atau minimal sebulan itu kita nggak marah. Sebulan itu kita murah senyum. Sebulan itu setiap orang yang kita temui kasih goceng. Nih titip nih goceng buat anak lo. Misalkan, Allah noleh ke kita. Subhanallah. Karena ada hadis, inna lillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Sepanjang hari Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka sepanjang hari Ramadan. Malam ini atau Ramadan pertama fulan. Malam yang kedua, malam yang ketiga dan lain sebagainya. Ingin gak diampuni dosa oleh Allah? Pasti ingin. Ingin gak masuk surga? Pasti menginginkan. Curi perhatian Allah agar mengampuni kita. Oleh karena itu nanti di bab kedua, di sini nih jamaah sekalian, Ramadan sebagai musim ibadah. Di sini harus serius. Contohnya apa? Pertama, sholat tarawih. Ya, sholat tarawihnya itu kata Nabi, man qoma Ramadan, siapa yang tarawih sepanjang Ramadan. Hadisnya kan begitu, bukan man qoma ba'da Ramadan, siapa yang tarawih sebagian Ramadan, sepanjang Ramadan. Usahakan. Dan nanti sholatnya itu sholat yang berkualitas. Bagaimana sholat yang berkualitas? Ikuti imam, jangan sampai jadi tukang salib, nyalip gitu ya. Nyalipnya maksudnya gimana? Imam ketika Al-Fatihah dibiarin. Masuk surat biarin. Menjelang ruku baru bangun, Allahu Akbar. Ruku imam langsung ruku. Nah, kita dari awal. Jangan juga imam ditinggalin 4 rakaat pulang, ngopi dulu. Balik sholat witir. Nah, jangan juga. Atau kadang ada 8 rakaat, witirnya dia tinggal tuh. Witir dia pulang, alasannya apa? Entar mau witir malam. Ketika pas sahur, secara hukum boleh. Cuman sayangnya ada hadis, man qoma ma'a imamihi wala yansarifu minal masjidi hatta yansarifal imamu kutiba lahu ajru qiyami lailatin. Siapa yang sholat sama imam bareng tarawih,
dia tidak keluar dari masjid kecuali ketika imam sudah selesai, maka dia tercatat mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Jadi sayang tuh, witirnya ikut aja sama imam. Tapi Ustaz, nanti saya boleh gak witir lagi? Boleh, asal genapin dulu witir yang sudah dilakukan. Atau boleh gak saya tahajud lagi? Silahkan. Kalau sudah witir, jangan witir 2 kali. La witroni fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ibadah. Ada witir, kemudian ada tadarus Quran. Bapak Ibu sekalian, ada hadis kana Rasulullah ajwadan nas. Rasul itu orang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ketika jumpa dengan Jibril dan Nabi SAW tadarus Al-Quran. Rasul aja yang dia hafal, paham, ngerti Quran, masih dicek bacaannya oleh Jibril setiap malam Ramadan. Setiap malam. Malam 1 ayat Muhammad juz 1 baca. Oh, ini kurang panjang. Ini kepanjangan. Ini ikhfa, ini ikhlas. Begini cara bacanya. Itu dicek setiap tahun Bapak Ibu sekalian. Kita udah pernah check up tilawah kan? Nah, kalau kami itu ada program namanya check up tilawah, Pak. Mohon maaf, misalkan sekalian promo tuh di kami itu ada program check up tilawah. Kita pernah datang ke Man 3, ya. Ternyata ketika kita cek, subhanallah, banyak yang nggak tahu huruf Quran. Hurufnya aja nggak ngerti dia ini huruf apa, apalagi baca. Dia Muslim, keluarga Muslim. Bagaimana dia mengaku sebagai seorang Muslim kalau Quran dia nggak ngerti, bacanya nggak bisa? Itu kita temukan di salah satu SMP di daerah Hutan Kayu. Dia nggak ngerti banyak tuh, hampir 60% nggak bisa baca. Subhanallah. Nah, jamaah saya, kesempatan Ramadan dekat dengan Quran. Dari yang bisa baca, yang benar bacaannya itu lebih kecil lagi prosentasenya. Kami Sanggar Quran itu punya murid sekarang sekitar 3.000 murid santri yang belajar Quran tuh. Seperti ibu-ibu nih, murid-muridnya, mama, ya. Ada Bu Kelly nggak, Bu Kelly? Ada. Nah, itu suaminya santri kita di sini di Sanggar Quran. Ibunya santri kita juga. Ayahnya bukan hanya santri, pendiri, ya, almarhum Bapak Haji Nasir almarhum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan melimpahkan pahala atas yang ditinggalkan dari Sanggar Quran. Ini dakwah luar biasa, ngecek Pak, mengembalikan identitas dia sebagai Muslim. Nah, ini kalau mau kerjasama boleh tuh. Tolong Ustaz cekin nih anak-anak murid kita yang Muslim, ya bisa kita cek tuh. Kita kirimkan dokter-dokter Quran. Ada tuh alat ukurnya, coba baca. Ya, kita bisa nilai dari situ. Wah, ini bacanya lancar, terbata-bata. Nanti tuh kami ada 4 kelas. Ada pemula, ya, ada mutawasid, kemudian ada kelas mahir, ada kelas talaki namanya itu. Talaki, setelah itu naik ke kelas tahfiz Quran. Tapi saya percaya di sini insya Allah anak-anak kita baik-baik. Tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian, ya, kita bukan hanya memerankan diri sebagai seorang guru, tanda petik jamaah sekalian, hanya tok bekerja, tapi anak-anak kita juga jadikan sebagai objek dakwah. Bagaimana supaya mereka mengerti tentang urusan agamanya. Karena urusan agama itulah yang akan dibawa ke akhirat. Kalau kita yang ngajarin, kita tuh dapat pahala dunia dan akhirat. Kemudian yang lain, bersedekah dan amal kebaikan. Ya, tadi sudah saya singgung, di bulan Ramadan itu luar biasa. Ya, banyak sedekah, banyak amal soleh, karena pahalanya berlipat-lipat kalau bulan Ramadan jemaah sekalian. Kemudian yang lainnya, beri buka puasa kepada orang yang berpuasa, itu kita mendapatkan pahala dari orang yang kita kasih makan buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihim min ghairi ayyunqas min ujurihim syai'. Yang memberikan buka puasa, maka dia dapat pahala dari orang yang berbuka dengan makanan yang kita beri. Maka
Makanya dulu para ulama dulu kalau mau buka puasa, dia nggak buka puasa kecuali di rumahnya sudah ada 10 orang yang dia ajak undang untuk buka bersama. 10 orang, bahkan sampai 100 orang. Bahkan ada orang dia nggak nemuin orang buka bersama, dia tuh nyari jalan kaki sampai 2-3 kilometer untuk nyari orang supaya mau makan buka bersama di rumahnya. Makanya menarik ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada calo atau ada joki untuk nyariin orang yang mau makan buka yang disiapkan gitu. Tolong dong cariin 10 orang, satu orangnya 5 real, dapat 50 real. Supaya apa? Supaya makan bareng gitu. Subhanallah, luar biasa jamaah saya. Kenapa? Pahalanya gede di bulan Ramadan. Saya di YouTube tuh lihat ada kakek-kakek, apa kerjanya dia? Kerjanya itu Bapak Ibu sekalian bagi-bagi teh, kopi, korma, makanan buka puasa. Ditanya si kakek usia berapa kek? Si kakek itu bilang 95 tahun dia bilang. Kakek udah berapa lama nih bagi-bagi makanan ini? Si kakek bilang sudah 40 tahun yang lalu. Setiap hari. Masya Allah. Di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Subhanallah. Ya, karena ini pahala yang luar biasa. Sehingga badannya itu sehat. Dan ternyata rezekinya nggak berkurang ketika dia banyak berbagi kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian, kemudian ibadah yang lain di Ramadan itu i'tikaf di akhir Ramadan. I'tikaf. Ya, maksimal kalau bisa 10 hari. Masuk malam 21 udah nggak kemana-mana tuh di masjid. Nggak keluar dari masjid kecuali kebutuhan darurat. Mohon maaf misalkan mandi, ya BAB, BAK, kemudian ada yang meninggal kita takziah. Selain daripada itu tetap di masjid. Apa yang dilakukan dalam i'tikaf? Amal soleh, zikir, baca Quran, baca buku yang baik, ikut kajian, istighfar dan lain sebagainya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah melakukan itu setiap bulan Ramadan. Umrah, dakwah dan jihad. Umrah bulan Ramadan ini sama dengan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, Ramadan jadi spirit meningkatkan ukhuwah, kebersamaan tadi. Dan memang kita mendapati momentum Ramadan, momentum merekatkan ukhuwah. Dan orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun. Mereka bersaudara. Contoh kalau di Ramadan ya, ketika buka bersama, tidak ada agama yang punya aturan di dunia makan bareng, berhenti dari makan bareng kecuali kaum muslim. Wilayah Indonesia Barat misalkan ada berapa puluh juta, berapa ratus juta penduduk Indonesia yang muslim, makan Allahu Akbar, stop. Nanti azan maghrib baru dia makan. Ini kan momentum kebersamaan. Kemudian yang lain taraweh, momentum kebersamaan. Yang lain silaturahim. Ada jutaan penduduk yang bergeser, ya, bergeser dari Jakarta, kota-kota besar ke kampung-kampung. Untuk apa? Silaturahim. Berangkat dari Jakarta bawa kaleng kongguan, pulang dari kampung bawa lagi tuh kaleng, dan beranak pinak itu kalengnya. Isinya beras, isinya rengginang, isinya kue apa macam-macam gitu ya, subhanallah. Padahal dari Jakarta isinya kue. Tapi itulah orang kampung berada silaturahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini musim pandemi. Pandemi sudah selesai, insya Allah lebih normal, akan lebih dahsyat lagi. Dan itu menggerakkan roda ekonomi yang sangat dahsyat. Di liputan6.com itu selama Ramadan 2022 terjadi ya pergerakan ekonomi selama Ramadan senilai 8.000 triliun. 8.000 triliun. Karena coba lihat ketika Ramadan itu beli baju, ya, makanan, buka bersama, kemudian transportasi, ya, luar biasa sekali. Untuk THR, untuk angpau anak-anak, luar biasa. Di hari Idul Fitrinya saja itu 47 triliun tuh pergerakan uangnya, ekonominya.
dan semuanya bukan fiktif gitu. Bayar tol, ya, rest area pada penuh kan, sampai rest area mesti ngantri dulu tuh, bahkan ditutup rest area dalam momen-momen tertentu. Kita mesti nyari lagi rest area berikutnya. Mobil khusus yang Cipularang tuh yang arah ke Priangan Timur, ke Garut, ke Tasik, ke Ciamis gitu ya, ke Bandung, masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, momentum silaturahmi, momentum kebersamaan, silaturahmi, mudik dan lain sebagainya. Apalagi misalkan tadi ya, ketika buka bersama, masya Allah luar biasa sekali. Ini momentum yang dimiliki oleh umat Islam. Terakhir, Ramadan dan kesehatan. Ada katanya hadis mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat. Dan memang mungkin logika sederhananya tuh motor dipakai terus nggak pernah di bengkel, ya lama-lama turun mesin dia. Tapi kalau rajin di bengkel itu puasa, stop dulu gitu ya. Itu dan mungkin lebih tahu lah Bapak Ibu ya, ada fakta-fakta kesehatan yang sangat efektif ketika menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, maka jangan terjebak dengan benarkah tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jangan sampai ketika puasa tiba tidur terus dengan alasan puasa. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Biasanya setelah duhur langsung pada rebahan. Oh, gitu ya. Nah, sampai asar. Masya Allah. Jangan. Di puasa itu harus semangat ya, ibadah maksimal. Kemudian maka yang paling penting bagi kita, pertahankan semangat Ramadan itu. Jangan sampai semangatnya 5 hari pertama, 5 hari terakhir, tapi semangat ibadah kita sepanjang Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustaz Faridul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bekal untuk menjalankan ibadah Ramadan. Kami masih ada waktu kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ada Ustaz? Ya, masih ada. Silakan. Kalau tidak ada, berarti nanti Ustaz untuk ada Bu Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, terkait saya ataupun kami perempuan, amalan ekstra apa, amalan istimewa apa yang bisa kami kerjakan di bulan Ramadan. Kemudian bagi kami yang sudah berkeluarga, apabila ingin melakukan kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan tapi di luar rumah, apakah harus bersama suami seperti misalnya itikaf atau sebagainya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ustadz, hari ini kan kita penutupan pengajian Ustadz ya, padahal baru dibuka sekali. Nah, pertanyaannya adalah ini sekedar ingin sebagai pengetahuan aja Ustadz ya, apakah hanya di negara Indonesia saja ketika Ramadan itu ada penutupan? Padahal kan tadi Ustadz sudah menjelaskan di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan, penuh berkah, penuh rahmat, penuh pokoknya bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukankah harusnya kita isi dengan tilawah bersama, pengajian bersama, kajian bersama gitu. Kenapa banyak pengajiannya ditutup gitu? Sebenarnya karena ditutup akhirnya ibu sibuk dengan masak-masak yang menyibukkan dirinya di dapur gitu. Dan bahkan kita nih orang yang bekerja, akhirnya kita juga nggak buru-buru pulang ke rumah gitu kan. Nah itu mohon pencerahan Ustaz. Terus yang pertama, yang kedua Ustaz, kalau misalnya kita tarawih Ustaz, sebagai seorang wanita lebih baik di rumah tapi sendirian daripada atau kita berjamaah di masjid gitu kan, tarawih Ustaz ya. Terus yang ketiga,
sholat Nah terus yang ketiga Ustaz, itikaf Ustaz. Kalau itikaf itu kan secara umum kita datang ke masjid, kalau idealnya Ustaz ya, menurut syariat ya, selama 10 hari nggak pulang-pulang gitu Ustaz. Jadi mau apapun di masjid gitu kan. Nah kalau seandainya karena situasi dan kondisi kita pengen itikaf, tapi kita masih bekerja gitu kan, kalau bekerja itu kan nggak ada 10 hari menjelang Ramadan kantor-kantor tutup kan, nggak ada kayak gitu. Kemungkinan juga kita di sekolah bisa jadi nggak tahu nih liburnya berapa hari mau lebaran gitu kan. Nah itikaf yang pernah saya jalani tahun kemarin itu saya jam 11 malam ke masjid gitu, tapi subuhnya pulang gitu. Jadi malamnya ikut tiap lain dan lain. Itu apakah termasuk itikaf? Gitu. Terus yang keempat Ustaz, maaf ya diborong. Udah ada Ustaz. Ustaz, ya kan pertanyaan ini buat kita semua kan. Nah yang keempat Ustaz, bagaimana cara supaya tilawah kita itu lebih dari sehari-hari, cara menyikapinya? Karena kan gini Ustaz, katanya kan kalau hari biasa cuma berapa lembar, kalau bisa selama bulan Ramadan 1 juz gitu, atau 2 juz gitu. Bahkan kalau bisa selama bulan Ramadan 3 kali khatam gitu kan. Nah tapi kan kondisinya balik lagi Ustaz, kita bekerja gitu, habis subuh bukan dibaca Quran tapi kita buru-buru ke sekolah. Dan kalau misalnya di sekolah juga kan kita nggak bisa, bukan nggak bisa sih, tergantung orangnya juga ya. Mungkin saya termasuk orang yang agak sulit kalau di sekolah baca Quran. Tolong bagaimana Ustaz menyikapinya? Terima kasih. Mohon maaf kalau pertanyaannya diborong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak? Terima kasih dua ibu-ibu spesial ini atas pertanyaannya. Ya, saya jawab nggak urut mungkin. Yang saya ingat yang paling terakhir itu icip-icip. Ada riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan ketika puasa boleh mencicipi makanan tapi hanya di ujung lidah supaya tahu rasa aja dan tidak ditelan. Ya Bu ya, itu udah jawaban dari Ibnu Abbas. Jadi beliau ngicip-ngicip makanan, dia katakan boleh di ujung lidah saja. Tapi kalau sampai nggak kerasa sesendok, nah ini cerita ya. Itu riwayatnya begitu, asal jangan ditelan tuh, langsung diludahin lagi itu. Ibnu Abbas punya pendapat seperti itu. Tapi kalau kita termasuk orang yang nggak kuat, maksudnya nggak kuat itu biasanya suka nambah gitu. Nah itu lebih baik nggak usah. Tapi Ibnu Abbas mengatakan demikian. Oke ya. Kemudian amal khusus ibu-ibu ketika Ramadan apa? Yang spesial itu tunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia. Hak Allah yang tadi ya. Sekaligus juga tuh misalkan tarawih, apakah boleh di rumah atau di masjid? Mana yang terbaik? Yang terbaik itu yang mudah bagi kita. Di masjid bagus, dan Rasul nggak ngelarang sholat tarawih di masjid ya. Wala tamnahu ima'akum masajidakum. Jangan larang ibu-ibu kaum perempuan untuk hadir sholat di masjid. Tapi syaratnya mereka aman dari fitnah. Aman dari fitnah maksudnya apa? Sendirinya aman dan juga dia aman bagi yang lain. Maksudnya apa? Kalau ke masjid jangan bersolek berlebihan, pakai parfum membuat yang lain berpapasan di jalan langsung pening. Ya, kemudian kejedot tiang listrik. Nah, ini bahaya. Itu betul itu hadisnya begitu. Amina minal fitnah. Dirinya aman dari digoda orang gitu, atau dia tidak membuat orang lain, wabil khusus kaum lelaki ini jadi berpikir yang lain. Niat dari rumah niatnya mau sholat, ketemu ibu niatnya jadi lain. Yang tadi siapa ya? Nah, kita sadar. Bisa nggak dicegat di bawah pohon beringin? Wah, ini bahaya lagi. Tapi kalau aman silakan. Ya, mungkin kalau di masjid kita dapat ilmu karena ada kultur. Kalau di masjid lebih disiplin ya karena ada imam dan lain sebagainya, silaturahim dengan yang lain. Boleh silakan ya. Jadi itu
baca Quran juga, ya baca Quran. Gimana tipsnya baca Quran? Ya tingkatkan, kemudian dibagi. Satu juz itu nggak mesti dalam satu waktu, itu bisa 30 menit, 40 menit, tergantung kualitas bacanya. Kalau kualitas bacanya dalikal kitabula, wah ini seminggu baru kelar, ya satu juz. Nah jadi misalkan pada sholat, ya pada sholat 2 lembar, karena satu juz itu 10 lembar, 5 kali sholat kali 2 udah dapat 1 juz. Setelah sholat 2 lembar, nanti berikutnya 2 lembar. Itu ringan, insya Allah nggak banyak mengganggu aktivitas dan kegiatan yang kita punya. Intinya buatlah strategi supaya Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lain, gitu ya, tentang baca Quran. Bagaimana tentang tawakufan? Tawakufan itu ada 2 yang saya temukan, ya kan saya suka ngisi juga pengajian ibu-ibu. Ada juga yang memang tawakufan. Nah ada juga yang gas terus. Ustaz, kita tuh nggak mengenal, katanya, nggak mengenal tawakuf. Itu saya punya pengajian di Ciledug. Dia tuh nggak pernah tawakuf. Ramadan, luar Ramadan, saya kebagian Sabtu keempat subuh. Ya di daerah apa gitu perumahannya, jalan terus dia. Seandainya kira-kira seandainya besok Lebaran, malam ini pengajian, dia akan pengajian dulu kayaknya. Nah ada 2 begitu modelnya, ya. Jadi nggak semua majelis taklim. Nah adapun yang tawakufan, misalkan besok tuh ada satu masjid di Kemayoran, tadi dikonfirmasi Ustaz, besok off dulu karena kata pengurus kita sudah tawakuf untuk konsentrasi menyiapkan program Ramadan. Jadi rupanya yang tawakuf itu bukan berhenti pengajiannya, justru untuk pengajian yang lebih banyak. Ramadan itu pengajiannya lebih banyak. Ba'da isya tarawih ada kuliah Ramadan, ba'da subuh kuliah subuh, zuhur ada kuliah zuhur. Kemudian menjelang buka ada buka bersama, ada tausiahnya, udah 4. Duha kadang-kadang ada juga, saya bagian jadwal juga duha, udah 5. Jadi saya pahaminya, jadi bukan nutup pengajian, yang ditutup itu pengajiannya seminggu sekali, untuk ikut pengajian yang setiap hari. Nah gitu tuh, ya. Jadi yang seminggu sekali kita tutup. Kenapa? Ramadan setiap hari. Nah tinggal dimaksimalkan, dioptimalkan, bahkan masing-masing bikin tuh kurikulum, ya kurikulum kuliah Ramadan 30 hari itu dengan tema. Jadi kita nggak mikirin tema lagi, Ustaz temanya ini, pilih tanggal berapa, gitu ya. Nah jadi seperti itu yang saya temukan, ya. Ya intinya semangat untuk ibadah Ramadan yang lebih optimal lagi, lebih optimal, lebih maksimal, ya. Kemudian tentang i'tikaf bagi ibu-ibu dan juga aktivitas, ya, di luar rumah, apakah masih menyertai suami? Kalau yang sudah menikah, ya harus, menurut saya sih, apalagi i'tikaf di masjid, karena di masjid itu banyak suami-suami orang. Bahaya kalau nggak bawa suami. Nah nantinya diakukan jadi suami orang nanti, ya istri orang gitu ya. Jadi bawa muhrim, jadi bawa suami atau anak laki-laki gitu, karena nanti ada kondisi di mana ya kita perlu bantuan muhrim. Misalkan kondisi darurat, jam 12, jam 1 kerasa tuh, ya ada sakit apalah, masa minta bantuan suami orang? Ini jadi tolong dipijitin, ya, oh bahaya. Ya intinya untuk menjaga kita, ya itu perlu dihadirkan. Apalagi di luar rumah aktivitasnya, jangan sampai ada fitnah, ada fitnah yang bisa saja kemudian apalagi tadi yang belum, ya, yang belum dikomentari apa? Udah ke kamar semua. Ya itu mungkin yang bisa dikomentari, ya. Mudah-mudahan Ramadannya penuh dengan semangat, insyaallah. Jemaah sekalian yang telah bertanya, bagi akhir daripada kajian kita, mohon ikhlasan untuk berdoa sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kita doakan kepada Allah ada hati ini yang beriku diniatin salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ij'alna minas shalihin waj'alna minal qanitin Allahumma ij'alna min ahli siyam wa ahli salat wa ahli Qur'an wa ahli ihsani wal birri wal khairi wal istiqamati ya arhamar rahimin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan Rabbana la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'asiran illa yassarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha Allahumma ja'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna min ibadikas shalihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sama-sama.